Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Teori Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Kurniati SEMAK. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok dengan masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mereview jurnal. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk kelompok 3 memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fadil Fadri, Alexander, Cica Alfiana, Dinda Yudas Tuti, Syakia Firtizi Ramardika, dan Hizra Palija. Sini saya akan membacakan review jurnal yang berjudul Human Capital, Kualitas DPS, dan Makasyid Syariah dengan basis kinerja bukti lintas negara, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, volume 9, tahun 2022, halaman 261 sampai dengan 280, dengan penulis Winwin Yadiati Prasojo, Inon Listri Ririn, Ivan Rofiqah, dan Rashid Nur Anggara. Bank Syariah menawarkan solusi produk dari perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Analisis ini dilakukan dengan pengujian regresi panel dinamis dengan 2 langkah. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan HC positif signifikan terhadap kinerja berbasis Makasyid Syariah dengan kualitas SBB yang berpengaruh negatif juga yang disignifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Ilmuwan ini mendukung dari teori berbasis sumber daya manusia dan juga yang lebih efisien untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Sumber pendapatan utama adalah dengan investasi, perdagangan, dan juga jasa perbankan. Dengan kajian ini, mengaitkan HC pada Makasyid Syariah pada kinerja bank dan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan. Ciri khas bank syariah ini menghadirkan komponen pada tata kelola yang dimana sudah ada pada saat ini, yaitu DPS. Pada penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan apakah modal manusia dan kualitas SBB dapat menunjukkan kinerja bank syariah untuk mereview pada literatur hubungan antara kinerja berbasis Makasyid Syariah dengan human capital yang dimana mempengaruhi dari kualitas SBB dan IB. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu saya akan bahas metode penelitian dan tujuan penelitian dari jurnal yang kami review. Langsung saja, yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan level bank dan unit analisis lintas negara. Semua informasi yang relevan tentang karakteristik khusus bank diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan IB di seluruh dunia. Sumber utama pengumpulan data adalah database Benchmark yang disediakan oleh perusahaan Brown Fitch dan data PDB per kapita yang diperoleh dari data Bank Dunia. Basis data ini berisi data keuangan semua IB di seluruh dunia. Non-data keuangan akan dikumpulkan dari tahun laporan masing-masing IB. Penelitian ini menggunakan informasi perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan yang diterbitkan dari tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara modal sumber daya manusia atau human capital, kualitas Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan kinerja bank syariah berbasis Makasyid Syariah. Kriteria keahlian masih menjadi minoritas dalam skor perhitungan kualitas SSB. Dalam skor perhitungan kualitas SSB, karena sebagian besar bank syariah belum memiliki DPS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, kualifikasi doktoral untuk SSB kriteria sangat dipenuhi karena sebagian besar SSB bank syariah telah memiliki kualifikasi doktor. SSB telah berpengalaman di bidang keuangan syariah. Keuangan bank syariah dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman ini untuk mengembangkan bank syariah. SSB yang berpengalaman memiliki pemahaman tentang bisnis dan operasional bank syariah. Bisnis bank syariah dan operasional bank syariah sehingga lebih baik dan bisa diambil keputusan yang lebih signifikan.
sehingga keuangan dan prinsip-prinsip syariah akan lebih baik ke depannya. Seperti hasil pengamatan di laporan tahunan, dan SSB sudah banyak melahirkan akademisi dan praktisi internasional dengan tingkat pendidikan yang lebih maju dengan bentuk predikat doktoral di bidang syariah. Hai, saya Syakia Firtizra Mahardika. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian jurnal ini. Jadi penelitian ini menganalisis hubungan antara sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas SBB dan kinerja maqasid syariah. Jadi, analisis ini melibatkan 70 bank syariah dari berbagai negara selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja berbasis maqasid syariah. SDM merupakan sumber daya yang penting bagi bank syariah yang terbukti secara empiris mempengaruhi kinerja bank syariah secara positif. Hasil penelitian ini mendukung teori berbasis sumber daya bahwa sumber daya manusia yang dikendalikan dan dimanfaatkan secara efisien oleh bank syariah dapat meningkatkan kinerja. Selanjutnya, kualitas SBB terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hasil ini menolak teori berbasis sumber daya karena SBB sebagai sumber daya bagi bank syariah belum mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pada bank syariah. Kemudian, temuan ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru untuk dijadikan referensi bahan kajian tambahan. Pengukuran kinerja bank syariah dengan maqasid syariah yang dikaitkan dengan intelektual kapital dan kualitas SBB dapat melengkapi literatur maqasid syariah sebagai proksi kinerja. Selanjutnya, kontribusi bagi praktisi industri perbankan syariah adalah memandu para manajer bank syariah dalam mengalokasikan investasi pada human capital agar lebih efisien. Modal manusia yang lebih efisien akan meningkatkan kinerja bank syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Kelebihan dalam penelitian sangat jelas menerangkan antara hubungan modal sumber daya manusia atau human capital (HCC), kualitas Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan kinerja bank syariah yang berbasis maqasid syariah. Kemudian penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya efisiensi sumber daya manusia itu berpengaruh di segala bidang terhadap kinerja dan memberikan referensi yang jelas. Kemudian kekurangan keterbatasan penelitian ini adalah bahwa beberapa dari data laporan tahunan bank syariah tidak memuat informasi yang dibutuhkan sehingga dikeluarkan dari sampel. Penelitian ini hanya berfokus pada bank syariah. Penelitian ini selanjutnya memperluas analisis untuk memasukkan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya seperti perusahaan asuransi syariah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.